Saudara-saudara para pemirsa, bisnis dalam Islam masuk kategori muamalah yang hukum asalnya adalah boleh. Seperti dijelaskan dalam satu kaidah fikih, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Bisnis dalam Islam masuk bagian dari muamalah dan itu dibolehkan. Perkembangan bisnis sekarang ini, baik sistem maupun budaya bisnisnya, sudah sangat pesat dan cepat. Maka diperlukan improvisasi, inovasi, teknik, dan mediasi dalam dunia usaha perdagangan. Dan Islam memberikan jalan untuk itu semua. Maka dunia usaha, bisnis, perdagangan dalam Islam boleh dan memberikan ruang untuk melakukan perniagaan. Tetapi kemudian asal perniagaannya, asal bisnisnya, asal usahanya tidak keluar dari jalur-jalur syariat agama. Apa hukumnya dalam agama Islam tentang multi-level marketing? Saudara para pemirsa, pakar marketing mengatakan ada 3 macam jenis pemasaran. Pertama, marketing eceran. Yang kedua, marketing penjualan langsung kepada konsumen. Ini yang mereka sebut direct selling. Pemasaran yang langsung kepada konsumen. Nah, yang ketiga, membangun sebuah jaringan, mengikutsertakan pelanggan sebagai tenaga pemasaran. Ini yang sekarang lagi booming disebut dengan MLM, multi level marketing. Bagaimana Islam menanggapinya? Di awal saya katakan hukum asalnya ibahah, boleh, tetapi dengan prinsip-prinsip. Apa prinsipnya? Pertama, menjauhi sifat doror. Apa itu doror? Bahaya. Tidak boleh sebuah usaha dilakukan menjerumus kepada hal-hal yang sifatnya doror, bahaya. Umpama menanamkan investasi untuk melakukan pendirian, pendistribusian, dan penyebaran narkoba. Menginvestasikan uang untuk menyalurkan, membuat dan menyalurkan serta menjadi bagian dari distribusi narkoba. Doror, bahaya, dan ini haram. Yang kedua, menjauhkan hal-hal yang bersifat jahalah. Apa itu jahalah? Ketidakjelasan. Dalam Islam sebuah perniagaan, barang yang mau diperjualbelikan harus jelas bentuknya. Tidak boleh samar-samar, apalagi orang sekarang bilang beli kucing dalam karung. Barangnya itu harus jelas. Saya menjual barang misalnya dengan si fulan, barangnya itu harus tampak dan jelas, serta diperlihatkan kepada fulan. Lalu terjadilah transaksi tawar-menawar. Maka prinsip yang kedua, jauhi sifat jahalah, ketidakjelasan. Pembeli dan penjual akan sah bertransaksi kalau barang yang diperjualbelikannya itu tidak jahalah. Harus jelas. Berkaitan dengan MLM, multi-level marketing. Sistem ini pernah dijalankan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pernah melakukan ini ketika awal-awal berdakwah di Mekah. Dakwah yang dilakukan Nabi itu multi-level marketing. Dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dari rumah ke rumah. Pesannya berantai. Membangun sebuah jaringan yang mereka juga diikutsertakan oleh baginda Nabi sebagai pemasar. Ini dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, menyebarkan Islam, mendakwahkan kepada mereka menggunakan person to person, dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Saudara, saya kembali, muamalah ini masuk kategorinya muamalah. Maka hukum asalnya dalam Islam jelas dibolehkan, tetapi dengan sesuai syariat agama Islam. Yang perlu diketahui dalam bisnis MLM ini, pertama, MLM yang akan kita ikuti
jauh dari unsur maisir. Apa maisir itu? Investasi judi. Jelas ini hukumnya haram. Karena itu saran saya, ketika kita ingin memutuskan bergabung kepada sebuah perusahaan MLM, hendaknya kita mengetahui dulu, jauh dari unsur maisir, unsur investasi perjudian. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal tersebut. Yang kedua, gharar, yaitu unsur penipuan. Kalau sistemnya menipu, maka Islam mengharamkan. Jadi, jauh dari unsur penipuan. Dan yang ketiga, jauh dari unsur riba. Saudara-saudara, tentu tidak cukup waktu membahas hal-hal seperti ini. Tetapi mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mencegah kita supaya kita lebih teliti lagi dalam menginvestasikan atau dalam berusaha bergabung dengan MLM. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana.